Halo anandaku semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita memasuki tema 4, kewajiban dan hakku, dengan subtema yang ketiga, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Dalam pembelajaran matematika kita kali ini, kita akan mempelajari cara menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui. Tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui dengan benar. Cara menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui. Yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang sudah diketahui. Untuk mendapat bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Perhatikan contoh berikut. A dikali B sama dengan 150. A adalah bilangan pertama, B adalah bilangan kedua, dan hasil perkaliannya adalah 150. Tentukan nilai A dan B. Dalam menyelesaikan soal berikut, yang pertama, tentukan sebuah bilangan A yang dapat membagi habis bilangan 150. Misalnya, A sama dengan 5. Yang kedua, perlu diingat, perkalian merupakan lawan dari pembagian. Bilangan B dapat ditentukan dengan cara pembagian sebagai berikut. A dikali B sama dengan 150. Kita sudah menentukan bilangan A yaitu 5. Karena 5 dapat membagi habis bilangan 150. Di sini kita tulis 5 dikali B sama dengan 150. Untuk memperoleh nilai bilangan yang kedua atau nilai bilangan B, kita membagi hasil perkaliannya 150 dengan bilangan pertama yaitu 5. Sehingga kita peroleh bilangan B adalah 30. Jadi, nilai A dan B dapat kita ganti dengan pasangan bilangan A sama dengan 5 dan B sama dengan 30. Sehingga diperoleh 5 dikali 30 sama dengan 150. Ayo kita coba selesaikan soal cerita menentukan dua bilangan dengan hasil perkalian yang sudah diketahui. Siti dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 200 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam toples. Masing-masing toples berisi kue bawang sama banyak. Tuliskan 3 kemungkinan toples yang digunakan dan isi kue di masing-masing toples tersebut. Penyelesaiannya, kita buat dulu dalam bentuk tabel seperti ini. Untuk hasil perkaliannya sudah diketahui yaitu sebanyak 200. Nah, di sini 200 adalah jumlah seluruh kue bawang ibu. Di sini kita akan menuliskan kemungkinan toples yang digunakan dan isi dari setiap toples tersebut. Dalam kalimat matematikanya, toplesnya ini merupakan bilangan pertama atau A. Kemudian isi setiap toplesnya merupakan bilangan B atau bilangan keduanya. Kita akan menentukan di sini banyaknya toples adalah 4. Karena 4 bisa membagi habis bilangan 200. Untuk menentukan bilangan keduanya atau isi setiap toplesnya, kita dapat membagi bilangan hasil yaitu 200 dengan bilangan pertamanya yaitu 4. Dapat ditulis dengan kalimat matematika seperti ini. 200 dibagi 4 sama dengan titik-titik-titik. Cara membaginya kita dapat menggunakan cara bersusun atau porgafit. 200 dibagi dengan 4. 20 dibagi 4. Atau 4 kali berapa yang hasilnya tepat 20 atau sama dengan 20.
Kita tulis di atas sini, kita peroleh hasilnya 5. Sekarang kita kalikan 5 dikali 4. Hasilnya adalah 20. Kita tulis di sini. Kemudian kita kurangi 20 dikurang 20, hasilnya adalah 0. Ya, karena dia 0, kita tidak perlu tulis di sini karena masih ada angka lagi yang akan turun. 0 pada posisi satuan ini turun. Sekarang kita bagikan 0 dengan 4. Sama dengan berapa? Kita tulis di atas sini, atau 4 kali berapa yang hasilnya sama dengan 0. Kita peroleh di sini 0. Sekarang kita kalikan 0 dikali 4 sama dengan, di sini kita peroleh 0 kali 4 adalah 0. Ditulis di sini. Kita kurangi 0 dikurang 0, hasilnya adalah 0. Nah, di sini habis ya. 200 dibagi 4, kita peroleh hasilnya adalah 50. Jadi, isi setiap toplesnya atau bilangan keduanya adalah 50. Sehingga, kalau kita kalikan toples dan isi toplesnya, yaitu 4 dikali 50, maka kita peroleh hasil perkaliannya adalah 200. Sekarang, mari kita tentukan 3 kemungkinan lain untuk toples yang digunakan dan isi kue di masing-masing toples. Kemungkinan pertama, diketahui jumlah seluruh isi adalah 200 atau hasil perkaliannya adalah 200. Di sini kita akan menentukan bilangan pertama, yaitu jumlah toplesnya, dan bilangan keduanya yang merupakan isi dari setiap toples. Di sini kita coba menentukan jumlah toplesnya adalah sebanyak 2 buah. Sehingga untuk memperoleh isi setiap toples, kita akan membagi hasil dengan jumlah toplesnya, yaitu 200 kita bagi dengan 2. Kita dapat mencarinya dengan cara bersusun atau porografit. 200 dibagi 2. Kita mulai dari ratusannya. 2 dibagi 2 sama dengan, atau 2 kali berapa? Sama dengan 2. Di sini jawabannya 1. Sekarang kita kalikan. 1 kali 2 adalah 2. Kita tulis di bawah ratusan. 2. Kita kurangi. 2 dikurang 2 adalah 0. Di sini kita tidak tuliskan hasilnya 0. Sekarang kita turunkan bilangan keduanya yang bernilai puluhan. 0. Kita bagi dengan 2. 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Sekarang kita kalikan hasil yang ada di atas ini. 0 dikali 2 sama dengan 0. Kita kurangi. 0 dikurang 0, hasilnya adalah 0. Masih ada lagi untuk bilangan ketiganya yang perlu kita turunkan. Di sini kita turunkan angka 0-nya. Sekarang kita bagi lagi dengan 2. 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita tuliskan, kemudian kita kalikan. 0 dikali 2, hasilnya adalah, di sini kita tuliskan 0. Ya, sekarang kita kurangi. 0 dikurang 0 adalah habis. Ya, jadi 200 dibagi dengan 2, kita peroleh hasilnya adalah 100. Sehingga isi setiap toples dapat kita isi bilangan 100. Untuk kemungkinan pertama, kita peroleh 2 dikali dengan 100, hasilnya adalah 200. Sekarang untuk kemungkinan kedua, kita dapat menentukan jumlah toplesnya adalah 5. Dan diketahui jumlah seluruh isi dari kue bawang tersebut adalah 200 batang, atau hasil perkaliannya adalah 200. Nah, sekarang untuk bilangan pertamanya atau jumlah toplesnya sudah kita tentukan 5, karena 5 ini dapat membagi habis bilangan 200. Untuk mendapatkan bilangan kedua atau isi setiap toplesnya, kita dapat membagi seluruh kue bawang atau hasil perkaliannya dengan jumlah toplesnya. Kita dapat membagi bilangan 200 dengan bilangan 5 dengan cara bersusun
atau cara Progafit. Cara membaginya, kita bagi dulu 20 dengan 5. Hasilnya di sini kita taruh di atas, atau bisa juga 5 kali berapa yang hasilnya adalah 20 atau mendekati 20. Ya, di sini adalah 4 hasilnya. Sekarang kita kalikan, 4 kali 5 adalah 20. Ya, kita letakkan di sini di bawah ratusan dan puluhannya. Kemudian kita kurangi 20 dikurang 20, hasilnya adalah 0. Di sini kita tidak tuliskan hasilnya 0, kita turunkan bilangan terakhir atau satuannya ya, sesuai dengan tempatnya. Sekarang kita bagi 0 dibagi 5, hasilnya adalah, kita tulis di sini hasilnya, atau 5 dikali berapa yang hasilnya adalah 0. Kita peroleh di sini hasilnya 0. 0 kita kalikan dengan 5. 0 kali 5 hasilnya adalah 0. Kemudian kita kurangi, 0 kurang 0 adalah 0. Sudah habis. Jadi 200 dibagi 5 hasilnya adalah 40. Dan kita isi di bagian isi setiap toples, yaitu 40. Sehingga diperoleh jawaban untuk kemungkinan kedua adalah 5 dikali 40. Hasilnya adalah 200. Sekarang kita coba untuk menentukan kemungkinan ketiga. Di sini kita menentukan 10 toples sebagai bilangan pertamanya. Dan sudah diketahui jumlah seluruh kue bawangnya atau hasil perkaliannya adalah 200. Cara membaginya kita gunakan cara bersusun atau cara Progafit. 200 dibagi 10. Kita langsung gunakan bilangan 20 ya, yang menempati nilai tempat ratusan dan puluhan. 20 kita bagi dengan 10, atau 10 kali berapa yang hasilnya adalah 20. Ya, kita peroleh hasilnya 2. Sekarang kita kalikan, 2 dikali 10 adalah 20. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita kurangi 20 dikurang 20, hasilnya adalah 0. 0 tidak perlu kita tuliskan di sini karena masih ada satu bilangan lagi yang akan kita turunkan, yaitu bilangan terakhir. 0 kita turunkan, kita bagi dengan bilangan 10. 0 dibagi 10 sama dengan berapa di sini kita tentukan, atau 10 kali berapa yang hasilnya adalah 0. Ya, di sini kita peroleh hasilnya 0. Sekarang kita kalikan, 0 dikali 10 adalah 0. Sekarang kita kurangi, 0 dikurang 0 adalah 0. Jadi 200 dibagi 10 adalah 20. Sehingga dapat kita isi bagian isi setiap toplesnya adalah 20. Jadi untuk kemungkinan ketiga kita peroleh 10 dikali 20 sama dengan 200. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Kerjakan soal cita berikut ini dengan menentukan dua bilangan dengan hasil perkalian yang sudah diketahui. Jane dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue putri salju untuk dibawa. Jumlah kue putri salju seluruhnya adalah 400. Ibu meletakkan kue putri salju ke dalam toples. Tiap toples berisi kue putri salju sama banyak. Tuliskan 5 kemungkinan toples yang digunakan dan isi kue putri salju di masing-masing toples tersebut. Tuliskan penyelesaian dari soal cerita tersebut pada buku tulis matematikamu. Tulis dengan tulisanmu sendiri, dengan jelas dan rapi menggunakan pulpen. Tuliskan nama lengkapmu, fotolah hasil jawabanmu, dan kirim ke Google Classroom. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran matematika berikutnya. Tetap semangat, rajin belajar, dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa.